Tanggal 7 September tahun 2004, Indonesia digegerkan dengan kematian tak wajar seorang aktivis hak asasi manusia, HAM. Munir, pria bernama lengkap Munir Syahid Thalib ini dikabarkan meninggal karena racun arsenik dengan jumlah dosis yang fatal. Pria tersebut mendengkak, rebah tak berdaya, air liur tak berbusa dan telapak tangan membiru. Munir tak lekang dari ingatan para pecinta kedamaian. Meski telah 20 tahun berlalu, semangat Munir masih saja menggebu-gebu di hati para sebagian kalangan yang tak merelakan kepergiannya apalagi dengan cara yang tak wajar tersebut. Berbagai kasus pernah ditangani oleh pria beralma mater Universitas Brawijaya ini. Sebut saja kasus Marsinah yang dibunuh oleh militer pada tahun 1994. Membantu para pihak dan keluarga korban penghilangan orang secara paksa 24 aktivis politik dan mahasiswa rentang tahun 1997 sampai dengan tahun 1998. Membantu korban dan keluarga penembakan tragedi Semanggi, membantu kasus pelanggaran HAM di Aceh, Papua, dan Maluku melalui Kontras. Menangani kasus Araujo yang pernah dituduh sebagai pemberontak untuk memisahkan Timor Timur dan Indonesia tahun 1992. Membantu warga Nipah, Madura dalam kasus petani melawan militer pada tahun 1993. Membantu Muhadi, sopir yang dituduh melakukan pembunuhan polisi di Madura. Dan kasus lainnya yang tak terungkapkan satu persatu. Jerih payahnya tak tergantikan untuk menegakkan suara keadilan, memekikkan semangat persamaan hak asasi manusia dalam nama Pancasila. Tak jarang Munir mendapat kecaman dari berbagai pihak. Operasi diam-diam dilakukan untuk melucuti aksinya. Tetapi, semakin ditekan, semakin menjadi. Munir tak mengenal waktu, tak kenal lelah, berjuang untuk rakyat yang tertindas oleh kekuasaan tak terbatas dari penguasa. 20 tahun lalu, kematian Munir meninggalkan misteri. Siapa sebenarnya dalang dari kejadian ini? Mungkinkah hanya satu orang saja yang bernama Polikarpus menjadi dalang sendiri, pelaku sendiri, dan eksekutor sendiri? Tanggal 12 Desember tahun 2005, kematian Munir hanya meninggalkan satu titik, rezim berkuasa tak mampu menemukan titik lainnya, siapa sebenarnya otak aksi ini? Polikarpus dibui 14 tahun penjara meski pada tanggal 28 November tahun 2014 dinyatakan bebas bersyarat. Selebihnya, tak ada niat serius untuk menemukan rangkaian kejahatan ini. Segala dakwaan dilakukan, tapi dianggap tidak melahirkan bukti kuat. Pemerintah seakan tak serius menanggapi pembunuhan yang dipastikan berencana dan tersistem ini. Sudah 2 rezim pemerintahan dilalui oleh umur kematiannya, tak kunjung ada penyelesaian. Pemerintah pernah berjanji untuk melawan lupa terhadap nasib mereka yang diperlakukan tidak adil oleh kejadian masa lalu. Maukah kita melawan lupa itu? Atau kita terima saja kelupaan ini sehingga membuat perjuangan Munir menjadi sia-sia? Sudahkah semua elemen penegak hukum termasuk pemerintah serius untuk menggenapi janjinya, penegakan HAM yang seadil-adilnya termasuk kasus masa lalu?